Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Yodi di channel Ini Movie. Oke, pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul. Dan film ini telah dirilis pada tahun 2024. Dan sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang berada di bawah ini. Karena satu subscribe sangatlah berarti bagi saya untuk terus semangat untuk upload video baru selanjutnya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih banyak dan mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang perempuan yang sedang lari ketakutan di dalam tengah hutan. Entah apa yang telah terjadi, namun sepertinya perempuan itu sedang lari dari seseorang yang mengejarnya. Ya, perempuan itu berhasil ditangkap oleh seorang pria berbadan tinggi besar yang membuat perempuan itu harus pindah alam di awal film. Setelah itu, pria tinggi besar tersebut membawa jasad perempuan tadi ke seorang pria yang diketahui bernama Clyde. Disinilah kita mengetahui kalau ternyata mereka berdua ini adalah keluarga psikopat kanibal. Dan pria tinggi besar itu bernama Krauser. Mereka berdua ini emang sering menculik orang-orang yang lewat di jalan dekat hutan tersebut. Kemudian scene pun berpindah ke 4 orang yang sedang melakukan perjalanan dengan menggunakan mobilnya. Keempat orang itu bernama Sarah, sepupu Sarah bernama George, pacar Sarah bernama Brian, dan satu lagi pria bernama Rico. Diketahui juga kalau ternyata mereka berempat ini telah melakukan sebuah penculikan terhadap salah satu anak orang kaya yang bernama S. Dan mereka berniat untuk meminta tebusan uang yang sangat besar kepada orang tuanya S. You need to slow down. Di tengah perjalanan, mereka pun singgah ke pom bensin terlebih dahulu. Di sini George dan Sarah pun pergi keluar guna buang air kecil. Dan sedangkan Rico akan mengisi bensin mobil mereka. Namun tiba-tiba saja terdapat seorang serius yang bernama Jacob yang juga singgah di pom bensin tersebut. Melihat hal itu membuat Brian menjadi sedikit panik dan bersiap-siap jika serius tersebut menghampirinya. Ketika George dan Sarah keluar dari toko, mereka pun sempat disapa oleh Jacob. Brian yang melihat hal itu merasa curiga kalau Sarah dan George membocorkan rahasia mereka. Di saat Sarah dan George masuk ke dalam mobil, dengan nada tinggi Brian langsung menanyakan apa yang dikatakan oleh Jacob kepada mereka berdua. Sarah dan George pun menjawab kalau Jacob hanya menyapa mereka saja. Di sini terlihat kalau sikap Brian ini sangatlah pemarah dan dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh George dan juga Sarah. He asked how we were doing today and where we were from. Especially you. You know what the fuck is your fucking problem? Little peckerhead. Sampai di mana di saat mereka sedang berdebat, membuat Brian tidak fokus menyetir mobil. Dan tanpa dia sadari, terdapat seekor rusa besar di tengah jalan. Ya, hasil Brian pun menabrak rusa tersebut. Tanduk rusa itu pun menembus kaca mobil dan mengenai perut dari Brian. Dengan kesakitan, Brian pun meminta mereka untuk segera mencabut tanduk rusa itu. Namun karena tanduk rusa itu yang sangat besar, membuat mereka sangat kesulitan untuk mencabutnya. Brian terus ngomel-ngomel kepada mereka karena mereka yang tak becus melakukan tugasnya. Everybody ready?
Sampai di mana Rico yang sudah muak mengambil pistol dan langsung menodongkannya ke kelapanya Brian. Di sana Rico menanyakan kepada Brian kemana kita akan pergi. Tapi di sini Brian hanya ketawa kecil dan seperti meremehkan Rico. Rico yang sangat marah pun langsung saja menghesot ke lapanya Brian sampai Brian harus tewas di tempat. Melihat hal itu, Sarah pun menjadi marah kepada Rico karena Brian satu-satunya orang yang tahu jalan di sekitar ini. Dengan kematian dari Brian, mereka sekarang tidak tahu harus pergi kemana. Dan karena hal itu terjadilah pertengkaran di antara mereka bertiga. He knew, but he knew. And I've known him much longer than you. We are in the middle of the fucking road. We're not done. This is not over. Stay away from there. Tak lama setelah itu terdapat satu mobil yang lewat di jalan tersebut. Mereka pun langsung menghentikannya dan ternyata mobil tersebut dimiliki oleh seorang pria gendut yang kita panggil saja sebagai Mang Ujang. Di sini George meminta bantuan kepada Mang Ujang untuk mengantarkannya ke pom bensin. Melihat Brian yang sudah tewas, Mang Ujang pun menyarankan mereka untuk menelpon polisi. Rico yang tidak mau rencananya ketahuan, dia pun berniat mengirimkan Mang Ujang ke alam lain. George yang melihat hal itu langsung mencoba mencegah tindakan Rico tersebut. Hasil tembakan itu sedikit meleset dan hanya mengenai bahunya Mang Ujang. Melihat kesempatan kabur dari sana, Mang Ujang langsung masuk ke dalam mobilnya dan menginjak pedal gas sekuat mungkin. Karena hal itu juga Rico menjadi sangat marah dan berniat menembak George. Namun Sarah mencegahnya dan meminta mereka untuk tidak bertengkar. Yo! You're as paranoid as he was. I would have rat you out. Open the fucking trunk. Kemudian mereka pun membuka bagasi belakang, tempat di mana mereka menyembunyikan es anak orang kaya tersebut. Just get out of the fucking trunk, please. All right, we need to get off this road. Lalu mereka pun masuk ke dalam hutan guna mencari jalan keluar dari daerah ini. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata mereka telah dipantau oleh Clyde. Kemudian Clyde pun memberitahu kepada Krauser kalau mereka memiliki mangsa baru. Mendengar hal itu, Krauser pun langsung masuk ke dalam hutan guna mencari mangsa baru tersebut. Kembali lagi kepada Rico dan kawan-kawan, di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Rico meminta mereka untuk berhenti. Di sini Rico berniat untuk menghabisi George karena dari tadi George melawan dirinya. Tapi belum sempat melepaskan tembakan, tiba-tiba saja dari belakang. Ya, Rico pun harus mokat di tempat karena ditembak oleh Clyde. Melihat hal itu, Sarah pun mencoba berakting kalau mereka sedang diculik oleh Rico. Sarah pun langsung berterima kasih kepada Clyde yang telah membantu mereka. Namun Clyde yang merupakan psikopat kanibal tidaklah terlalu memperdulikan apa masalah mereka. Oleh karena itu, Clyde langsung memaksa George dan juga Sarah untuk jalan ke depan. Sambil menodongkan senjatanya, Clyde mengarahkan mereka berdua ke sebuah batang pohon. Ternyata di batang pohon itu sudah terdapat rantai dan Clyde meminta Sarah dan George untuk mengikat tangan mereka sendiri. Sementara itu, Mang Ujang pun harus tetap pindah alam karena dia yang banyak kehabisan darah. Jadi mobil Mang Ujang pun berhenti di tepi jalan. Dan secara bersamaan, terdapat seorang pria yang kita panggil saja sebagai Udin lewat di jalan tersebut. Udin yang melihat mobil Mang Ujang di tepi jalan memutuskan untuk mengeceknya. Namun bukannya langsung melaporkan kepada Jacob, Udin sempat-sempatnya mengambil barang berharga dari Mang Ujang. Setelah barang berharga Mang Ujang habis, barulah Udin langsung bergegas melaporkan apa yang dia temukan kepada Jacob. Sementara itu di tempat lain, Ace yang ditinggal sendirian, dia pun berusaha kabur dari sana. Namun sial pun harus menimpa Ace, dia malah ketemu dengan Krauser. Ya, tentu saja Krauser langsung membuat Ace pingsan dan membawanya ke rumahnya. Lalu kita kembali lagi kepada Sarah dan juga George. Setelah mengikat tangan mereka dengan menggunakan rantai, Clyde membawa mereka ke mobil mereka tadi. Di sana Clyde meminta kepada George untuk memotong kepala rusa tersebut. Daripada didor oleh Clyde, mau gak mau George pun mengikuti permintaan dari Clyde. Singkat cerita saja, setelah berhasil memotong kepala rusa tersebut, Clyde menyuruh mereka membawa kepala rusa itu ke rumahnya.
Kemudian setelah mendapatkan laporan dari Udin, Jacob langsung bergegas memeriksa ke tempat kejadian. Melihat ada luka tembak di bahunya Mang Ujang, Jacob pun memutuskan untuk menelusuri jalan tersebut. Sampai pada akhirnya, Jacob pun melihat mobil Brian yang mengalami kecelakaan di tengah jalan. Melihat hal tersebut, Jacob pun langsung memeriksa di sekitar sana. Akhirnya Jacob pun mengetahui kalau mobil ini adalah mobil pelaku penculikan S yang sedang mereka cari. Jacob pun langsung menghubungi rekannya di pangkalan dan memberitahu kalau dia baru saja menemukan mobil pelaku. Jacob meminta satu orang deputi untuk mengecek ke lokasi, dan sedangkan dia akan menelusuri hutan guna mencari para pelaku penculikan tersebut. Sementara itu di tempat lain, Sarah, George dan juga Clyde sudah sampai ke rumahnya Clyde. Clyde menyuruh George untuk menaruh kepala rusa itu ke gudang dan sedangkan Sarah dibawa ke ruang tamu. Di sana Clyde pun mulai menginterogasi Sarah, menanyakan siapa sebenarnya Sarah ini. Karena takut diapa-apain, Sarah mau gak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka adalah kelompok penculik dan S adalah korbannya. She's worth a lot of money. And how much is this ransom? If I tell you, I lose my bargaining chip. Well, now, you ain't had much house training, have you? $250,000. Setelah mendengar cerita dari Sarah, Clyde pun meminta Sarah untuk meminum minuman yang sudah dia sediakan. Takut jika dalam minuman itu terdapat racun, Sarah pun enggan untuk meminumnya. Alhasil dengan cara sedikit kasar, Clyde pun membuat Sarah mau meminum air tersebut. Di sisi lain, George yang telah selesai menaruh kepala rusa, tiba-tiba dari belakang Crosser datang menghajarnya. Setelah memberi kedua sepupu itu pelajaran, kini Clyde mulai menginterogasi S. Ketika penutup kepalanya dibuka, ternyata S ini memiliki batang. Sumpah gua kira S ini adalah seorang woman, namun ternyata dia adalah woman jadi-jadian. Di sini Clyde mengatakan kalau Crosser sudah suka kepada S. Jadi Clyde meminta S untuk bersikap baik kepada Crosser. Kemudian Clyde pun memanggil Crosser dan menyuruhnya mengurung S ke dalam gudang. Kemudian Clyde pun melanjutkan aksinya kepada Sarah. Sarah pun digantung dengan keadaan pakaian yang sudah dibuka. Ya, karena Clyde ini adalah seorang psikopat, tentu saja dia melakukan hal yang keji kepada Sarah. Will you survive? Setelah puas dengan Sarah, Clyde pun kembali menemui George yang sudah terikat di atas kursi. Dan apa yang dilakukan Clyde kepada George sungguh sangat mengerikan. Di sana Clyde memotong batangnya George sampai tidak tersisa lagi. Where's that little pecker of yours? You are doing great. Melihat batangnya yang sudah putus, George pun hanya bisa teriak kesakitan. Di sisi lain, S yang berada di dalam gudang berusaha membuka tali ikatan di tangannya. Dengan memanfaatkan tanduk rusa, akhirnya S pun berhasil memutuskan tali yang mengikat tangannya. Kemudian S pun diam-diam masuk ke dalam rumahnya Clyde dan di sana dia menemukan sebuah shotgun. Dengan sangat berhati-hati, S pun memasukkan peluru ke dalam senjatanya tersebut. Tidak hanya itu, S juga membawa 2 buah peluru cadangan, jaga-jaga jika tembakannya meleset. Lalu dengan diam-diam, S pun masuk ke dalam ruangan penyiksaan. Melihat S yang sudah bebas, Crosser pun menjadi marah dan berniat menyerang S. Dengan cepat, S pun langsung menembak Crosser sampai Crosser pun tersungkur di tempat. Setelah membuat Crosser pindah alam, S pun meminta Clyde untuk membebaskan George. Sungguh sangat kuat George di sini, walaupun 2 buah bolanya dan 1 batangnya sudah diputuskan, dia masih bisa bertahan. Setelah melepaskan George, S pun juga meminta Clyde untuk mengikat tangannya sendiri dengan rantai. Dan kemudian S pun menyuruh Clyde untuk menunjukkan jalan keluar dari hutan ini. Dengan sambil ditodongkan senjata, Clyde pun mulai berjalan menunjukkan jalan keluar. Namun ternyata Sarah masihlah hidup. Melihat sepupunya itu sudah tergantung, George pun langsung menyelamatkannya. Di saat George sedang memakai pakaiannya Sarah, Clyde mengatakan kalau S tidak akan berani menembaknya.
di dalam shotgun itu hanya tersisa satu peluru saja lagi, jadi otomatis jika S menembaknya, maka S tidak akan bisa lagi menggunakan senjatanya. Namun dengan satu gerakan tangan saja S berhasil mematahkan teori dari Clyde tersebut. Ya, jika kalian ingat kalau S sempat membawa 2 buah cadangan peluru. Jadi S pun langsung menyuruh Clyde untuk menunjukkan jalannya. Tapi di tengah perjalanan, di saat George sedang lengah, Clyde langsung menangkapnya dari belakang. Dengan tanpa rasa takut, Clyde langsung membuat George pindah alam dari dunia ini. Melihat sepupunya dibunuh oleh Clyde, Sarah pun meminta S untuk segera menembak Clyde. Tapi di sini S masih takut untuk melakukan hal tersebut. Dan dengan terpaksa, Sarah mengambil senjatanya S dan lalu menembak Clyde sampai dia tersungkur. Setelah itu Sarah pun kembali menawan S dan mengatakan kalau dia akan mengambil uang tersebut. Tapi tiba-tiba saja dari belakang, ya, Sarah pun harus pergi menyusul George ke alam lain setelah Jacob melepaskan timah panas ke kelapanya. Kemudian Jacob menanyakan di mana yang lainnya dan meminta S untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di sini. S sudah memperingati Jacob untuk segera keluar dari hutan ini. Namun dengan keras kepala, Jacob meminta S mengantarkannya ke rumah Clyde. Sesampainya di sana, S pun melihat kalau mayat dari Crosser telah menghilang. S pun menyadari kalau Crosser ternyata masihlah hidup. S pun kembali memperingati Jacob kalau mereka harus segera pergi dari sini. Tapi Jacob malah memborgol tangannya S di kursi dan dia pun langsung pergi mengeceknya keluar. Ya, karena Jacob ini titisan ladusing di film Shiva, dia pun harus pindah alam di tangannya Crosser. S yang melihat Jacob yang sudah tewas, dia pun dengan cepat berusaha melepaskan borgol di tangannya. Dengan menggunakan darah dari lantai, S pun berhasil melepaskan tangan dari borgol. Sementara itu, Crosser masih sibuk membagi tubuhnya Jacob menjadi kecil. Baru saja S ingin keluar, Clyde pun datang sambil membawa shotgun. Tapi karena ayam Clyde ini busuk, jadi tembakannya pun meleset. Dengan cepat S langsung membelah kelapanya Clyde dengan menggunakan golok. Crosser yang mengetahui hal itu langsung masuk ke dalam, namun dia berhasil ditembak oleh S. Ya, entah terbuat dari apa badannya Crosser ini, dia masih saja tetap hidup walaupun sudah terkena shotgun 2 kali. Memiliki kesempatan kabur, S pun langsung berlari sekuat tenaga keluar dari hutan itu. Dan dari belakang Crosser masih terus mengejar S. Tapi di sini ada keanehan, ketika S telah berhasil keluar dari hutan, Crosser tidak lagi mengejarnya. Nampaknya Crosser ini tidak berani keluar dari dalam hutan. Melihat hal itu, S pun terus melanjutkan perjalanannya dan dia pun berhasil sampai ke jalan. Dan di sana sudah terdapat temannya Jacob yang sudah menunggu, jadi satu-satunya orang yang selamat dari peristiwa itu hanyalah S. Dan setelah itu, film pun selesai. Oke, itulah tadi alur cerita film pada video kali ini. Dan bagi kalian yang ingin merequest alur cerita film selanjutnya, silahkan tulis saja judul dan tahun rilis filmnya di kolom komentar di bawah ini. Oke, jika ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya dan sampai jumpa di video berikutnya.